warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, semangat sekali ya anak-anak ibu pagi ini. Apakah sudah sarapan anak-anak ibu? Sudah. Bagus sekali. Nah, anak-anak ibu pagi ini, apakah anak-anak ibu tahu kita belajar tentang apa? Tidak ya, Bu. Oke, baiklah. Pagi ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, terkait tentang bagian-bagian tumbuhan, apa saja anak-anak ibu yang ketahui tentang tumbuhan? Ya, Aisyah. Akar, oke. Bu, ya apa? Ada daun, Bu. Ada daun. Nah, Batangnya, Bu. oke. Apa lagi? Ranting, Bu. Ada ranting. Ada apa lagi? Bunga. Buahnya, Bu. Ya, buah. Ada yang tahu lagi apa ibu? Putih. Nah, apakah itu sudah lengkap semua bagian tumbuhan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, anak ibu kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu akar. Ada yang bisa lihat di depan bentuk akar? Bisa, Bu, Pak. Nah, akar fungsinya apa dari akar itu? Menyerap air. Pertama, Menyerap air. Alat pernapasan. oke. Kepanjangan makanan. Apa lagi? Kepanjangan makanan. Nah, itu akar. Anak-anak ibu tahu apa saja macam-macam dari akar? Anak-anak ibu, bentuk akar ini ada dua. Siapa yang tahu macam dari akar? Bu, ada akar serabut, Bu. Akar serabut, Akar tunggang, Bu. dan akar Tunggang. Nah, boleh anak-anak ibu lihat di depan bentuk dari akar tersebut. Nah, ini yang tanda-tanda. Nah, yang ini itu akar tunggang. Terus yang sebelah sini itu adalah akar serabut. Bisa membedakan akar tunggang dengan akar serabut anak-anak ibu? Bisa, Bu. Dari mana? Ya, ternyata akar ini tuh lebih kokoh daripada akar serabut. Ya, betul sekali. Nah, untuk akar tunggang dan akar serabut ini, kalau akar tunggang nah, akar tunggang itu mempunyai satu tancapan ke bawah. Yang mana akar tunggang ini satu tancapan ini atau panasnya ke bawah itu adalah untuk menahan dan membuat pohon tersebut menjadi kokoh. Kalau akar serabut
pohon pepaya dan lain-lain. Kalau akar tunggang seperti pohon kelapa, Bu? Ya, bukan pohon kelapa itu akar serabut. Ibu apa nama pohon mangga? Beringin, Bu. Ya, pohon mangga, beringin, saus, durian, dan lain-lainnya. Yang mana pohon tumbang ini pada umumnya yang mengandung kambiun pada pohon atau batangnya. Sampai di sini paham anak ibu? Paham, Bu. Nah, kita lanjut ke batang. Nah, batang, anak ibu tahu apa itu batang? Ada yang tahu batang? Yang menjadi tempat tumpuan bagi organ lainnya, Bu. Nah, betul sekali Ara. Batang itu bagian dari tempat tonggaknya suatu tumbuhan. Kalau nggak ada batang berarti tumbuhan itu nggak akan berdiri. Ya, betul. Nah, batang itu juga mempunyai dua macamnya. Yang pertama, yang mempunyai ambium atau zat kayu. Yang kedua, batang yang Nah, anak-anak itu tahu tidak? Batang yang mempunyai zat kayu ini apa saja? Seperti pohon kelapa, Bu. Pohon kelapa, Jati, Bu. jati, Pohon ini bisa, Bu. apa Elsa? Pohon ini bisa, Bu. Bisa. Kayu. Ya. Selanjutnya, pohon yang tidak mengandung zat kayu atau kambium. Apa saja? Pohonnya mengandung air, tidak mempunyai kayu di dalamnya. Eceng gondok, Bu. Eceng gondok, bentar. Pohon pepaya mempunyai kayu? Tidak, Bu. Pohon pisang mempunyai kayu? Tidak. Nah, itu contohnya pohon yang tidak mempunyai Kayu. kambium atau zat kayu. Untuk batang, paham anak-anak semua? Oke, lanjut kita ke bagian selanjutnya, yaitu ada dahan dan ranting. Nah, dahan dan ranting ini adalah suatu organ tumbuhan yang tumbuh dan mencuat ke samping. Bentuknya gimana? Ada yang tahu bentuk dahan dan ranting? Dia bercabang-cabang, Bu. Ya, cabang-cabang. Betul. Dia banyak cabangnya, Bu. Oke. Jadi karena lagi di sini dengan Dahan dan ranting. Nah, ini pohon. Di antara pohon ini atau batang pohon ini, yang mana yang dahan? Maisha. dahannya itu yang itu Bisa Maisha berdiri tunjukkan ke depan? Oke, silakan Maisha. yang ini dahan, Bu. Oke. Ranting. Kalau dahan ini lebih kuat daripada ranting. Oke. Terima kasih. Beri aplaus untuk Maisha. Nah, apa yang disampaikan oleh Maisha tadi itu betul ya? Ini dahan. Dahan itu tumbuhnya di
kanan dan kiri pohon. Dan ranting itu merupakan bagian dari tumbuh dari bagian belakang. Nah, sampai di sini paham anak ibu? Paham, Bu. Lanjut kita ke yang selanjutnya. Bagian pohon, bagian tumbuhan yang selanjutnya. Siapa tahu siapa bagian tumbuhan yang selanjutnya? Daun, Bu. Oke, daun. Apa saja bentuk daun anak itu? Ada yang melengkung, Bu. Menyirik, melengkung, Berjajar, dan menjadi. Berarti ada 4 macam. Melengkung, sejajar, menjadi, dan menyirik. Melengkung, anak ibu tahu apa saja bentuk tumbuhan yang melengkung? Nah, dari gambar yang anak ibu lihat itu, inilah bentuk gambar yang daun melengkung. Kayak daun sini. Ya, ini daun berbentuk daun marinjo. Yang daun sirih, Daun ubi itu, Bu. nah Dan ini. apa ya, Bu? Oh, ini masih daun, ada daun yang menjalar. Itu biasanya berada di tempat yang semak. Udah bisa dibakar. Ya, bisa dibakar. Berarti daun yang melengkung itu pada umumnya pada batang tumbuhan yang menjalar. Selanjutnya, ibu, ini tahu gambar apa? Menjadi. Pada umumnya daun ini Daun ubi. Daun singkong, Bu. daun singkong. Terus apa lagi? Pepaya. Daun pepaya. Ada kenal dengan tumbuhan yang mencari? Ya. Nah, daunnya hampir sama seperti ini. Kalau ini sejajar, Bu. Dari bawah, Bu. Oh, Nah, kenapa, Bu? daun kelapa apa? Yang sejajar kan? Yang sejajar. Ya, yang sejajar. Nah, daun yang sejajar itu dia mempunyai 1 tulang daun. Dan tidak punya anak daunnya, anak tulang atau rantingnya. Selanjutnya, daun menyirik. Bentuk daun menyirik yaitu, nah, daun mangga. Ada tulangnya, Bu. Ya, daun menyirik itu banyak tulangnya, anak ibu. Sampai daun paham itu semua? Ah, Oke, bagian yang terakhir adalah bunga. bunga. Nah, bunga itu merupakan sebuah mahkota dari tumbuhan tersebut, yang mana itu sebagai sebuah tempat pengindahannya dan menjadi tempat perkembangbiakannya. Di sana ada benang sari dan putih. Nah, putik ini berada di bunga jantan, sedangkan bunga benang sari terdapat di bunga betina. Nah, kenapa bunga ada benang betina dan juga jantannya? Itu digunakan untuk menjadi perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dengan bunga, Bu? Ada yang tahu? Itu penyembuhan. Nah, penyembuhan yang juga penyembuhan itu dilakukan oleh siapa, Bina? Angin di sawah. Angin bisa, serangga. Oke, manusia. Nah, penyembuhan itu dilakukan oleh serangga. Manusia di sana, Bu. Mirip tumbuhan apa tuh? Dia kawinkan di bunga satu dengan bunga yang lain. Itu vegetatif namanya. Oh, vegetatif. Iya. Oh, oke. Untuk itu, yang terakhir bagian tumbuhan adalah buah. Ini sudah tahu ya, mana yang buah. Sudah. Nah, ibu silakan duduk dulu dengan kelompok masing-masing yang sudah dibagikan minggu lalu. Ya, Bu.
bentuk tulang daunnya. Paham anak-anak semua? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan anak ibu. Baik, Bu. Sudah siap anak semua? Sudah. Agar KPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan. Terima kasih Hikmah. Ya, Bu. Baik anak ibu, untuk pembelajaran kali ini, apakah anak ibu semuanya mengerti? Baik, Bu. Oke, nah untuk hari ini penguatan belajar kita tentang bagian-bagian tumbuhan. Apakah ada yang bisa menyampaikan satu orang ke depan? Oke, Maisha, silakan. Baik, pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Yang mana pada bagian-bagian tumbuhan ini terdapat ada batang, daun, buah, bunga, dan lain-lain. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa akar itu terdiri menjadi dua. Nah, ada akar serabut dan akar tunggal. Nah, akar tunggal itu memiliki satu tonggak yang mana itu sebagai kumpulan pokoknya berdirinya tanaman tersebut. Contoh yang dijelaskan di sini ada pohon mangga. Nah, kalau gambar dari akar tersebut itu ada yang punya bayam. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mencari. Baik, hapus untuk Maisha. Semua, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.